Alright. Waduh. Oh. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Electric YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di depan kita sekarang ada sebuah box yang isinya adalah sebuah monitor terbaru dari Samsung Indonesia. Bukan monitor biasa, tapi ini adalah smart monitor mereka yang baru aja dirilis. Jadi gue penasaran banget buat cobain, dan juga shoutout buat Samsung yang udah minjemin ya. Jadi kemarin gue ditawarin, jadi ya karena gue penasaran, karena desainnya keren, karena ini, karena itu ya, karena banyak hal yang bakal kita cek di video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so as you guys can see, ini boxnya masih box sample ya, jadi nggak ada brandingan Samsung. Bahkan kalau kita lihat di kiri atas ini ada tulisan Koreanya gitu masih. Jadi yes, karena Samsung adalah brand Korea. Tapi ya wis, kita langsung aja buka dulu, kita lihat isinya apa aja. Oke? Pertama-tama kita dapat ini guys, ada colokan power brick-nya. Waduh, gede banget ya. Kayaknya yang edisi tahun lalu yang kita unboxing itu nggak ada ininya deh. Nah yang kedua nih, ini yang menarik nih guys. Jadi dia itu dapat sebuah webcam integrated ke dalam si monitornya, bukan ke dalam, sorry, ke bagian belakang. Jadi dia ditempelin menggunakan adapter ini. Ini ada adapter USB Type-C, jadi dicolokin ke modul monitornya. Jadi ini tuh namanya adalah slim fit kamera ya. Jadi emang slim banget sih terbilang. Terus ini ada kamera webcamnya full HD, jadi cukup oke, dan ini bisa dinaik turunin dikit ya. Nanti kita coba adjust. Dan kerennya lagi adalah dia itu ada magnet untuk ngecover ke si webcamnya. Jadi kalian bisa dapat fitur privacy juga di sini. Dan kalian nggak perlu lagi beli webcam yang harganya semenjak pandemi jadi mahal gitu kan. Oke, bagian belakangnya ada branding Samsungnya. Terus bisa nempel magnet. Jadi dapat dua ternyata untuk si protective covernya. Lanjut. Nah, ini yang gue penasaran banget pengen lihat, yaitu nggak bisa keluar. Kayak gimana nih guys? Nah, ini dia remote yang baru ya, berbeda sama desain-desain yang sebelumnya. Kalau teman-teman yang punya TV Samsung kan dulu kan desainnya agak melengkung, kemudian yang tahun kemarin desainnya berubah jadi warna hitam, stainless steel gitu, bahannya flat. Yang sekarang ini berubah lagi jadi warna putih dan slim. Tuh, slim banget, dan dia di-chargeable pakai USB Type-C juga. Jadi kalian bisa ngecas langsung lewat monitornya atau bisa pakai smartphone charger. Nah, kita keluarin semua dulu untuk isinya. Pertama ada base-nya. Ini base-nya dari metal ya, keras banget, dan ini warna putih. Kalau nggak salah tuh dia ada beberapa warna ya, saya pas gue cek online, tapi nanti kita kasih lengkapnya aja yang di Indonesia, mungkin warnanya mungkin agak sedikit berbeda. Yang kedua, nah ini kita ada lehernya, kita keluarin dulu. Ini tinggal diceplukin aja, nanti kita coba pasang. Dan yes, kita ke bagian utamanya, yaitu si monitornya. Mana nih bukannya nih? Oke. Oke. Tipis sekali rasanya. Cuma kita buka, kita keluarin dulu aja ya. Oke, so kita coba. Gue gak ngeri sih karena tipis banget. Takutnya kenapa-kenapa. Dan bam, ini dia. Dari belakang gila ya. Clean sekali ya desainnya ya. Ini kayak motif-motif karbon gitu, tapi warna putih. Mungkin di kamera Haris yang close up bisa lebih ngeliat. Ada tekstur-teksturnya gitu. Jadi nggak polos kayak generasi sebelumnya. Dan ini tipis banget loh. Ini mungkin 1 cm lebih kali cuma ya. Gue nggak ada data pastinya, cuma tipis sih. Dan desainnya beda total sama generasi sebelumnya. Yang mana gue juga sebenarnya pakai monitornya itu di rumah. Jadi di rumah itu gue ada satu kamar, bisa dibilang kayak small office buat gue. Kemarin kalau lagi WFH ada monitor yang gue pakai, yaitu si Samsung M7. Karena monitor itu gue suka, bisa gue pakai buat ya nonton Netflix juga, nonton yang lain-lain, karena ada fitur Smart TV-nya di dalamnya. Itu yang membedakan si monitor Samsung ini. Kenapa namanya smart monitor ya? Karena ada si OS-nya tadi di dalamnya. Tapi ini dia naikin ke next level karena ada fitur-fitur lain juga di dalam si smart monitor yang versi M8, M8 ini. Nah sekarang gue coba instalasi dulu, dan nanti kita akan coba balik lagi ngebahas fitur-fitur lengkap dari monitor ini. Sip! Alright, here we go guys. Ini dia Samsung Smart Monitor M8 ya. Jadi ini adalah smart monitor generasi keduanya Samsung. Yang generasi sebelumnya itu ada M5 sama M7.
gue pernah review yang M7 juga, jadi kalau kalian pengen cek nanti di akhir video, karena gue juga masih pakai itu sampai sekarang, nanti di akhir tinggal kalian klik aja cardnya. Dan langsung aja sebelum kita bahas lengkap nih ya, satu hal penting yang mesti diingat nih sama kalian adalah ukuran daripada monitor, smart monitor ini guys, itu tuh 32 inci. Jadi gede ukurannya. Dan buat meja kayak gua sekarang, ini meja lebarnya sekitar 60 cm, ini tuh rada-rada ngepas gitu gue bilang. Dan kadang ngerasa agak kegedean gitu guys, monitor ukuran 32 inci ini. Jadi better ya kalian pakai meja mungkin yang lebih lebar, sekitar 70-an masih oke. Jadi ya keep in mind aja. Sip, nah sekarang kita bahas lebih detail ke poin yang pertama yang gue pengen bahas, yaitu desainnya yang yes, menarik banget ya. Smart monitor M8 ini guys, desainnya all new, slick banget ya, beda ya sama sebelumnya, tipis, minimalis, dan ya cakep lah, warna putih gitu, beda sama sebelum-sebelumnya. Nah BTW gue udah confirm ini ke Samsung Indonesia, kalau yang dijual ini hanya warna putih aja, di luar negeri kan banyak warna tuh. Oke, lanjut ke bagian standnya sekarang. Kalau kalian lihat ini generasi baru juga jadi lebih fleksibel ya, bisa naik turun, bisa juga tilt, walaupun ini masih nggak bisa rotate ya. Nah, satu note kecil adalah si power supply. Sekarang dia ini power supply-nya terpisah. Ya, sebelumnya tuh nyatu sama sebelumnya, jadi kalian tinggal colok kabel aja. Kalau di sini kalian mesti ada power brick yang lumayan gede gitu. Dan ya, jadi kalian mesti nyiapin space lebih aja. Dan yang satu lagi, banyak orang bilang desainnya mirip sama iMac. Buat gue sih ini nggak mirip sih, cuma ya ada sedikit elemennya, tapi menurut gue beda sih. Tapi ya, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan yes, satu lagi yang agak dibikin ringkas di sini adalah pilihan portnya, yang mana sekarang tinggal 3 port aja dengan 2 buah port USB Type-C dan juga sebuah port micro HDMI. Nah, semua kabelnya ini bakal di-include di dalam berita box, jadi kalian aman, tenang aja. Secara specs untuk kabel USB Type-C portnya itu bisa buat konekin ke laptop, buat extend ke monitornya, dan bisa juga charging ke laptop kalian sampai 65 watt, jadi lumayan oke. Dan untuk micro HDMI-nya itu tetap kayak biasa, bisa sampai 4K 60 Hz. Yes, jadi monitor ini maksimalnya di 60 Hz, bukan monitor gaming ya, untuk produktivitas. Nah, kalau kalian pengen fitur wireless, dia juga lumayan lengkap. Ada pilihan mulai dari untuk Apple device itu ada AirPlay, jadi kalian bisa langsung mirroring atau bisa extend pakai wireless aja tuh, dari iPhone juga bisa. Dan pastinya buat fitur ekosistem device Samsung, mulai dari kayak ada Smart View untuk mirroring, Tap View juga bisa, tinggal di tap aja di kanan atas monitornya. Dan juga ada fitur killernya, yaitu si Samsung DeX, yang mana bisa wireless ataupun juga bisa pakai kabel. Sekarang gue posisinya wireless ya, tapi kalau gue buat kerja sih gue masih lebih prefer pakai kabel USB-C ke sini, karena koneksi wireless itu kadang-kadang ada sedikit delay. Nah, kita lanjut ke bagian layarnya, ke bagian monitor ini, yaitu dia pakai panel yang dari segi specs ada peningkatan dibandingkan sama generasi sebelumnya. Ya, Samsung Smart Monitor M8 ini punya ukuran 32 inci tadi, resolusi 4K 60 Hz, panelnya itu pakai VA, jadi masih sama. Yang ketika gue ukur, ini brightness-nya mentok di 320 nits dengan akurasi warna yang cukup oke, 100% sRGB, 91% DCI-P3, 85% Adobe RGB. Nah, ini ada peningkatan sebelumnya dari yang M7, yang tingkat keterangannya cuma sampai 250 nits. Itu rada kurang, dan gue sendiri di rumah gue pakainya itu menghadap ke jendela, jadi suka kalah tuh sinarnya sama pantulan sinar matahari. So yes, improvement yang sangat dibutuhkan, dan buat gue ya ini sangat bakalan kepake sih. Oke, lanjut. Hal favorit gue di sini adalah di include-nya si webcam kecil ini guys, out of the box ya, di dalam boxnya itu namanya Slim Fit kamera yang resolusinya Full HD 1080p. Bentuknya ya sesuai dengan namanya, ramping banget. Ini kalian bisa atur aja, nih tinggal dikeluarin dari modulnya, tempelnya pakai magnet, dan ada port USB Type-C-nya juga. Jadi ya bener-bener efisien, dan ada penutupnya juga nih. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet beli webcam lagi, ada privacy-nya juga. Kalau kalian mau copot, ini bisa ditempel di bagian belakang, kayak ada magnetnya kayak gitu. Nah, ini juga webcamnya menarik karena kalian bisa bolak-balik nih monitor plug USB Type-C, jadi kalian bisa nempel buat ngadep ke belakang juga kalau kalian perlukan gitu, mungkin ada skenario kerjaan kalian gitu ya. Nah, untuk kualitasnya juga tergolong oke sih, dan kalian juga ada mikrofon di monitor ini yang bisa menangkap suara langsung, jadi kalian bisa langsung meeting langsung dari smart monitor ini tanpa pakai device eksternal kayak HP ataupun laptop. Tapi kalau kalian pengen pakai ini buat laptop, ini juga bisa kompatibel ketika gue tes di laptop gue. Oke, Samsung masih bisa dibilang satu-satunya brand yang punya lini produk smart monitor. Ya, smart monitor di sini, as you guys can see, monitor ini dikasih operating system ala-ala Samsung, yaitu si
Tizen TV OS yang sekarang juga udah jadi lebih baru. Ini pertama kali gue nyoba yang versi terbarunya ini guys, dimana dia layoutnya berubah total ya, dibanding biasanya kan di bagian bawah sini. Sekarang dia bagian atas mirip-mirip gitu kayak Android TV, cuma dibikin desainnya lebih cakep, lebih dinamis lah gitu bisa dibilang ya. Nah, pilihan aplikasinya juga udah kalian bisa lihat banyak, YouTube, Netflix, video, HBO, dan lain-lain. Apple TV juga ada di sini. Dan ini juga kalian bisa akses cepat semua melalui remote yang kecil ini. Tapi sayangnya ada beberapa tombol yang nggak bisa dipakai, mulai dari Disney Plus, karena nggak tahu kenapa Disney Plus Hotstar sama yang Samsung belum compatible ya, sama si Samsung TV Plus. Ini juga nggak tersedia servisnya di Indonesia. Nah, untuk in terms of sound sendiri, suara yang dihasilkan monitor tipis ini juga tergolong oke buat ukurannya. Menurut gua sih udah cukup lah buat kalian nonton di jarak segini sih, suaranya udah lumayan imersif. Ditambah juga ada adaptive sound feature, di mana dia itu bisa kayak ngencengin suaranya gitu ya. Misalnya ada yang lagi vakum, biar kita tetap bisa dengar suara dari TV-nya. Nah, buat kalian yang banyak pakai produk ekosistem smart home-nya Samsung, monitor ini tuh punya fitur namanya SmartThings Hub, di mana itu biasanya tuh kalau dijual eksternal satu device doang. Nah, ini tuh menyatu dengan si monitornya, yang mana kalian bisa jadiin monitor ini sebagai kayak jembatan gitu buat ngontrol device-device smart home tadi. Jadi bisa terkoneksinya ke monitor ini gitu langsung. Jadi lebih simple banget, jadi kayak pusatnya lah si monitor ini. Nah, untuk mengontrol device-device tadi juga, kalian bisa menggunakan remote, ada voice command, dan ada dua pilihan juga untuk smart assistant-nya, yaitu Bixby dan juga Google Assistant. Sekarang kita coba tes ya. Putar Best Indotech YouTube. Bisa bahasa Indonesia juga. Inilah yang saya temukan. So, yes, kesimpulannya buat gua sih ini monitor yang looks-nya cakep banget ya. Mungkin ditaruh di kantor, posisi depan, posisi meja yang di tengah ruangan gitu juga bakalan cakep banget. Di ruang tamu, dimanapun ya ini bakalan oke lah. Dan secara fitur juga bisa dibilang ini kayak all-in-one gitu ya. Monitor bisa buat kerja, buat nyantai nonton Netflix, atau ya jadi pajangan aja kayak di meja kerja juga dilihatnya asik sih. Dan menang banyak lah dengan panel yang sekarang udah lebih terang, dapat slim fit webcam juga, Tizen TV OS baru, fiturnya, dan ya balik lagi desainnya juga cakep banget. Kalau ditanya kekurangannya, buat gue sih satu, itu nggak ada VESA mounting, jadi sekarang kurang fleksibel ya, karena gue di rumah pakai VESA mounting, walaupun di sisi lain ya kalau pakai stand ini ya jadinya lebih cakep. Memang kalau pakai stand lain kayaknya nggak cakep gitu. Jadi buat harganya, Samsung Smart Monitor M8 ini guys bakal dijual di harga resmi 10,999 juta rupiah. Tapi sekarang lagi ada promo untuk pre-ordernya itu sampai tanggal 30 April di harga 8,999 juta rupiah. Jadi diskon 2 juta. Dan di sini kalian dapat garansi 3 tahun untuk monitornya, dan ada bonus senilai 2 juta rupiah selama masa pre-order sampai akhir bulan ini. Nah, in terms of pricing, kalau dicek saat ini, monitor 32 inci resolusi 4K itu pilihannya nggak banyak. Salah satunya yang gue cek kemarin adalah LG Ultrafine. Itu pun harganya juga di 8 jutaan. Tapi itu monitor biasa ya, nggak ada fitur smartnya. Dan ya kalau ditanya cuma betternya itu mungkin di panelnya aja yang IPS. Jadi gue rasa di sini masih bisa dibilang ya menang banyak lah. Oke, that's it. Gimana guys menurut kalian soal monitor ini? Let me know in the comments down below. Dan jangan lupa kalau kalian suka video-video kayak gini, boleh diklik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Passion Otak YouTube channel buat video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Ini favorit sih. Bisa dicas USB Type-C. Ya, gimana bungkusnya beresinnya? Oh ya, bloopers.